kecepatan penuh. Dan Genos lihat sekitar dan ya kenapa Genos lari secepat ini? Karena mereka dikejar dua monster dan mereka marah guys. Sekinggar ketar-ketir dan mereka mau nerekam dia. Tapi Genos pakai badannya yang ngeluarin laser dan ngebakar monsternya guys. One Punch Man Season 4 episode 3. Sebelum mulai di channel ini udah ada recap One Punch Man Season 3 dari episode 1 sampai 12 full seasonnya ya guys ya. Langsung aja cek di deskripsi sebelum nonton yang ini. Berhubung trailer season 3 udah keluar dan animasi staffnya JC Staff lagi, kita bisa bikin prediksi per episode season yang akan datang. Sebelum dimulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys ya. Yang udah subscribe, Mimin doain jadi sukses dan kaya raya. One Punch Man Season 4 episode 3. Dan episodenya dimulai dengan Futoshi yang udah kurus kering kecapean lari sambil bawa Waganma guys. Waganma pun khawatir ke Futoshi dan ngira dia kelaparan banget saking kurusnya. Dan ternyata lemak dia yang nyelamatin dia dari serangan Nian, yaitu 3 lapisan lemaknya. Futoshi pun udah bener-bener capek dan maksa dirinya terus lanjut karena di belakang ada sesuatu guys. Dan dia ketar-ketir. Ternyata yang di belakang itu Genos yang ngebawa semua hero yang tumbang juga narik Futoshi guys. Sekinggar pun megang Waganma dan mereka melaju kenceng banget. Pas sudah mau sampai tujuan mereka kelempar ke atas guys dan panik. Futoshi pun mental ke arah tiang pembatas dan Sekinggar jatuh nimpa Needle Star. Dia pun langsung narik kaki Futoshi dan selamat. Genos pun nanya kabar semua orang dan dijawab Sekinggar, gak usah khawatir, kecepatan penuh. Dan Genos lihat sekitar dan ya kenapa Genos lari secepat ini? Karena mereka dikejar dua monster dan mereka marah guys. Sekinggar ketar-ketir dan mereka mau nerekam dia. Tapi Genos pakai badannya yang ngeluarin laser dan ngebakar monsternya guys. Genos pun melihat gerbang pembatas kota Z dan dia langsung nembak. Dan gerbangnya kebuka dan akhirnya nyebrang. Semua hero pun jatuh guys karena rem mendadak. Dan Genos nanya, apa semuanya aman? Mereka pun kayak yang trauma berat dan salah satu tentara langsung manggil Sekinggar. Mereka pun dikasih pertolongan pertama guys dan Waganma kesel karena Futoshi bohong dan sebenarnya emang kesakitan dan dia cuma bisa senyum. Genos pun nyari musuh dan Sekinggar nolongin dirinya sendiri. Dia pun nelpon Sitch dan laporan Waganma udah aman dan bakal dibawa ke markas. Tim support pun udah habis tapi berhasil diselamatkan Genos dan bakal cerita lebih lanjut nanti. Genos pun dipanggil. Sekinggar ngelempar HP-nya dan diambil Genos. Dia pun nanya dan Sitch ngejawab, apapun yang telah terjadi, kau telah membantu banyak. Aku harus berterima kasih. Sitch pun minta maaf karena udah ninggalin Genos dari misinya dan bakal ngejelasin lain waktu. Tapi Genos ya nggak peduli guys. Genos pun nanya info dan dijawab Sitch, jika mungkin, kuharap kau bisa meminjamkan kekuatanmu sekarang ini. Kita pun cut ke flashback dan Genos lagi ngangkut beberapa hero dan dia nawarin Drive Knight buat dibawa juga. Tapi dia nolak dan bakal balik sendiri. Dan ternyata Nian masih hidup guys. Dan pas mau dihabisi sama Genos, sama Drive Knight dihalangin. Dia berencana bakal ngebedah dan mempelajari untuk kepentingan senjata bio dan harus melakukan apapun biar tambah kuat. Dan Drive Knight menjustifikasi aksinya guys. Nian pun nyesel melawan Drive Knight. Udah mah ada hero yang bisa satu pukul monster, sekarang ada hero yang mau ngebedah monster kader untuk dijadiin pajangan. Genos pun bengong dan sadar Saitama udah join pertarungannya. Cut ke masa kini dan Genos bakal balik ke medan tempur walaupun tidak diminta lagi. Sitch pun bingung dan Futoshi ngeliatin. Sekinggar pun ngingetin prioritas misi mereka adalah nolong Waganma dan minta Genos yang ngelakuin tugas itu. Tapi Futoshi ngomong, sepertinya ide bagus, tapi aku ingin Demon Cyborg membantu hero kelas S yang udah masuk markas. Serahkan tugasnya padaku saja. Sekinggar bengong dan Genos diem. Dia pun ngejelasin bahwa kader kayak Nian aja udah nggak ngotak, apalagi masih banyak kader. Mungkin kelas S juga kesusahan. Sekinggar pun nanya, lah terus siapa yang bakal escort Waganma? Udah pada tumbang semua? Genos pun gak masalah dan nanya, apakah kau bisa diandalkan? Dia pun bilang dia punya tubuh spesial dan kalau makan langsung dicerna dan sembuh lebih cepat. Juga membakar kalori terus. Dan dia masih bisa lanjut. Mereka pun serius dan Waganma terharu guys. Sekinggar pun mikir, coba aja kalau kelas S pada bisa bekerja sama. Udah kelar ini misi. Dia pun senyum dan ngasih Genos info musuh dari Drive Knight. Genos tangkap dan dia lihat. Dia pun berterima kasih dan dia langsung pergi lagi guys. Cut ke tembok yang udah mau meledak dan muncul Puri yang kepental nabrak temboknya guys. Dia pun sekarat dan dia mikir,
gak nyangka kekalahannya bakal sesatu sisi ini. Tapi tiba-tiba muncul kaki dan dia sadar kaki ini milik Darkseid guys. Dan dia nanya siapa yang melakukan ini ke Puri-Puri. Puri-Puri pun laporan bahwa Garo telah muncul dan Darkseid serius guys. Di lorong pun ada bayangan dan dia udah kayak hewan liar. Puri pun nyuruh hati-hati karena bahkan kelas S kalau lawan 1v1 ada resikonya. Dan Darkseid juga harus hati-hati. Ya nggak terlalu meyakinkan kalau perkataannya dari Puri, tapi setidaknya udah ngasih tahu bahkan dia sendiri nggak bisa ngelukain Garo sedikit pun. Darkseid pun bakal ngalahin Garo untuk Puri dan Darkseid pede Garo nggak bakal bisa ngelukain dirinya sedikit pun. Puri pun malah salting dan Darkseid rada ngeri. Dan Darkseid pun nggak pernah ketemu yang bisa nyaingin dirinya. Garo pun jalan dan Darkseid udah nggak sabar dan mereka bersiap bertarung guys. Cut ke Child Emperor yang tersesat dan gak ada pesan dari siapapun. Dia pun berencana nyelamatin satu anak lagi yang masih missing, yaitu Tareo. Tapi walaupun begitu, dia harus hati-hati karena senjata terkuatnya udah habis. Dan dia berencana ketemu hero lain. Dia pun ngelihat para pendekar pedang guys yang udah pada turun. Dan dia panik langsung turun. Dia pun sadar lukanya fatal tapi masih pada hidup. Tiba-tiba ada yang manggil dia dan ternyata Ian. Dan dia nyuruh Emperor langsung lari sekarang juga. Tiba-tiba muncul tembakan air dan Emperor berhasil menghindar. Ian pun masih nyuruh untuk lari bahwa ada kadar di sini. Emperor pun bengong ngeliat monster ini dan monster ini udah ngalahin murid Atomic Samurai. Meski begitu, dia masih ngerasa bisa menang daripada ketika ngelawan Phoenix Man guys. Evil Natural Water pun mulai ngebentuk dirinya dan ngelock Child Emperor. Terus ditembak guys dan lagi-lagi berhasil menghindar. Tapi dari airnya muncul piranha yang ngegigitin mesinnya Child Emperor. Dan ternyata Emperor sadar ini adalah simbiosis mutualisme antara ikannya dan monsternya. Dia pun ngelihat potongan pedang Ian dan dia langsung neliti. Dengan bentuk kerusakannya yang lingkaran sempurna mirip jet air yang dipakai untuk konstruksi. Kena sedikit pun bisa fatal. Emperor pun pede meski monsternya kuat karena dia punya hal yang bisa ngelawan Evil Natural Water. Dia pun ngebangun robot dari Lego dan jadi sebuah robot manusia salju guys. Dan pas Water nyerang langsung dibalas tembakan beku dari robotnya dan perlahan merambat dan Evil Natural Water mulai mengeras. Dan pas jadi beku langsung pecah guys. Dan Child Emperor seneng. Dan pas dia lagi selebrasi, dari belakang tiba-tiba muncul monster dan ternyata Sludge Jellyfish yang masih hidup guys. Dan pas mau nyerang Child Emperor, Water langsung lihat ke arah Jelly dan nyerang dia terus ngambil minyak yang ada di dalamnya. Child Emperor bengong dan Jelly juga bingung. Dan pas dibekuin ternyata nggak beku-beku guys. Dan Emperor sadar minyak itu titik bekunya jauh di bawah air. Jelly tepar dan Water mulai bersatu dengan minyak. Dan Emperor bengong monster ini nggak punya otak tapi udah bisa adaptasi begini. Dia pun nyerang dan kena kakinya. Terus tembus ke belakang dan ngancurin robotnya. Kakinya bolong dan berdarah dan Child Emperor jatuh. Dan kita lihat Evil Natural Water yang ngebentuk bola ditahan kaki-kaki airnya guys. Cut ke Genos yang lagi lari dan dia nganalisis monsternya. Dan yang jadi ancaman bener-bener adalah monster ancaman naga. Dan dia mikir bahkan mungkin cuma Tatsumaki atau King yang bisa ngalahin. Kita pun diliatin monster-monsternya guys. Black Ash, Almost Emperor, Gums, Evil Natural Water, Führer Ugly, Gyoro-Gyoro, dan Raja Monster Orochi. Dia nggak punya waktu untuk bikin rencana dan harus langsung masuk aja. Meski begitu, ada kemungkinan Saitama udah ngehabisin semua monsternya. Cut ke Saitama yang marah-marah di lorong. Kalau tersesat, bilang aja woi. Kita udah muter-muter, balik lagi ke sini terus. Flash pun ngomong, mungkin ini perangkap musuh. Dijawab Saitama, alah tersesat aja. Saitama pun bakal terus nembus tembok sampai ketemu monster atau hero. Flash pun bengong liatnya dan dia nggak setuju, yaitu meninggalkan jejak. Tapi nggak masalah, ketika ngeliat monster, langsung buat mereka arahin ke Orochi. Saitama pun akhirnya seneng lagi. Cut ke monster yang ngetokin WC dan ngasih tahu hero udah nyerang. Monster yang di dalam pun pengen sembunyi karena nggak mau lawan hero kelas S. Tiba-tiba dari tembok muncul tangan guys, dan Saitama muncul. Dia pun nyuruh bawa mereka ke Orochi abis berak. Dan Flash cuma bisa nunggu 30 detik. Dan monsternya sadar Flash itu hero kelas S dan dia ketar-ketir. Kita pun masuk eksposisi. Ketika asosiasi hero pertama berdiri, ada 3 kelas utama, kelas C, B, dan A. Kategori penempatan kelas itu ada 4. Pencapaian melawan monster, kemampuan bertarung, manfaat pada masyarakat, dan popularitas. Dibutuhkan lebih dari kekuatan untuk naik kelas. Bagi mereka yang kekurangan di bagian kekuatan, tetap mungkin untuk naik kelas dengan terus aktif. Sistem evaluasinya pun berakhir pada 6 bulan penuh keadilan.
di mana tiap minggu ada perubahan secara drastis. Tapi kemudian asosiasi hero nemu monster level demon, yaitu yang dibutuhkan beberapa hero kelas atas untuk ngalahinnya secara konsisten. Dan juga ditemukan mereka yang bisa ngalahin monster demon 1v1. Dan kita lihat Mental Bat yang masih kelas C rank 223. Mereka juga nggak peduli tentang ranking. Ketika hero yang pengen dikenal kalah, mereka muncul sendiri, bertarung, dan menang. Kita pun lihat Watchdog Man masih kelas C rank 301. Dalam segi pencapaian, mereka selalu terbayangi oleh hero kelas atas. Jika ini terus berlanjut, bakal susah mengetahui hero yang punya kemampuan spesial. Kita pun lihat Darkseid yang masih kelas C rank 383. Untuk individu yang bisa melawan semua divisi, bahkan satu militer negeri, kelas baru dipersiapkan. Mereka sekarang dikenal sebagai kelas S. Dan dengan begitu, ranking baru telah didirikan. Ketenaran dan kekayaan adalah ambisi kebanyakan hero. Keinginan mereka adalah naik ke kelas A, tapi tidak pernah ingin naik ke kelas S. Pengetahuan umum yang diterima oleh semua orang, bahkan petarung terhebat, ialah kelas S udah gila. Ini adalah ekspresi kagum kepada yang terkuat yang tidak akan mundur apapun yang dihadapi. Tapi musuh mereka sekarang, kelas S rank 10 Pig God, kelas S rank 4 Atomic Samurai, kelas S rank 8 Zombie Man, kelas S rank 5 Child Emperor, kelas S rank 17 Puri-Puri Prisoner, kelas A rank 1 Amai Mask, kelas A rank 2, rank 3, rank 4 Iayan Okamai Tachi Bushi Drill. Semua hero atas itu disebut monster oleh manusia. Di hari ini, asosiasi hero bertemu kumpulan monster sesungguhnya untuk pertama kalinya. Bersiap menghadapi kematian untuk mereka yang memiliki kekuatan di luar nalar, itu seharusnya bukan takdir mereka. Hari ini mereka tidak siap menghadapi kematian. Di pikiran mereka, perasaan yang telah lama hilang muncul kembali, ketakutan. Tapi dalam kenyataannya, ini bukan pertama kalinya manusia menghadapi ancaman sebesar ini. Tapi jika Saitama terus menarasi sejarah pertarungannya sebagaimana yang dia lakukan sekarang, tidak akan ada yang tahu. Di dalam asosiasi hero, ada juga seseorang di antara petugas lainnya yang merasa monster kuat akan jadi masalah bagi kelas S. Tapi dia tetap yakin akan kemenangan karena ada dia. Kelas S rank 2, Tatsumaki ikut dalam misi. Dia adalah makhluk yang dunia tidak berharap mengalahkannya dalam serangan frontal. Karena Blast yang jarang ada, Tatsumaki diperlakukan sebagai senjata terakhir asosiasi. Bagaimanapun juga, musuh dia sekarang, dia pun ngeluarin isi boneka Gyoro-Gyoro guys. Musuhnya sekarang kebalikan dari serangan frontal. Dari awal sampai sekarang, dia selalu menghindari serangannya. Tatsumaki pun kesel karena ternyata bukan orang, tapi tumpukan daging doang guys. Dia pun ngerasa terejek karena Gyoro-Gyoro pura-pura panik. Dan kita dengar suara yang ngendalin Gyoro-Gyoro. Dari seseorang yang membuat saudarinya sendiri ketar-ketir, semua kelas S bisa ditangani dengan strategi, tapi tidak dengan dia. Meski begitu, jika Homeless Emperor dan Black S kerjasama, mereka bisa membunuh siapapun. Hampir mustahil untuk mengumpulkan banyak monster ancaman naga, tapi di asosiasi monster ada banyak. Sebuah keajaiban. Pertama, aku akan tunggu para kader menghabisi kelas S, kemudian akan kusuruh mereka mengepung Tatsumaki. Selagi aku melihat jauh dari bawah tanah, bahkan tidak ada satupun monster yang tahu lokasi sebenarnya diriku. Rencana bagus, aku bisa menyiapkan boneka baru. Karena penguasa sebenarnya tidak akan pernah memperlihatkan dirinya. Kita pun lihat pemimpin asli asosiasi monster, yaitu perempuan guys. Dia pun bakal seneng ngelihat manusia menderita. Tapi sebelum itu, dia mau Tatsumaki mati dulu. Kita pun lihat Tatsumaki dari atas yang perlahan ngedengar sinyal dari penguasanya. Dan dia ngelihat ke bawah. Dan Tatsumaki nemu lokasinya guys. Penguasa pun ketar-ketir dan panik sendiri. Gimana mungkin? Dia pikir. Ratusan meter jauh di bawah tanah dan juga udah disebarin sinyalnya dan masih ketemu. Dia pun sadar Tatsumaki ngeliat langsung ke arahnya. Dan dia mikir mungkin Tatsumaki bisa ngelacak dia dari sinyal sisa Gyoro-Gyoro. Dia pun panik. Tatsumaki nyuruh berhenti sembunyi dan dia angkat tangannya dan dia hantam tanahnya ke dalam dan ngirim serangan yang kena guys. Dan dia keangkat. Dia pun ditahan dan dia minta para kader ngelawan Tatsumaki. Dan dia pun inget masih ada Rover dan nyuruh dia datang. Pakai telepati maksimum, dia pun manggil Rover. Tapi Rover lagi sibuk ngelawan Bang dan Bom juga Fubuki guys. Dan itu dia akhir episode 3. Gimana kalian guys? Kalau seru komen di bawah dan jangan lupa komen lanjut guys.